Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita kembali bertemu dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 melalui video streaming saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman saat ini akan disampaikan oleh Penatua Max Sopakua. Sebelum ibadah kita lakukan, mari bersama kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan yang berdaulat penuh atas bangsa kami Indonesia. Walau saat ini dampak pandemi COVID-19 belum mereda, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, hatimu ada di bangsa kami, matamu tertuju pada bangsa kami. Kami percaya rancanganmu sempurna bagi bangsa kami, yaitu kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah keluarga hari ini kita diajak menghayati tema doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu, ya Bapa pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami dalam kehidupan, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami, ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu, dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ku
sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari Ezra 8 ayat 21 sampai dengan 23, terlebih dahulu kami mohon berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, kami ucapkan terima kasih atas segala rahmat dan kasih setiamu. Dan pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk melakukan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing melalui YouTube channel ini. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang indah ini ya Bapa, sehingga kami bisa mendengarkan kembali sebagian dari firman-Mu yang diambil dari Ezra 8 ayat 21 sampai dengan 23. Bapa, bukan hamba yang berkata-kata, tapi Yesus Kristus sendiri yang berkata-kata melalui bibir dan lidah hamba, sehingga jemaat yang mendengarkannya bisa diberkati, begini pula dengan hamba-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa, karena firman-Mu sendiri berkata dan berjanji bahwa firman itu tidak akan sia-sia begitu saja jatuh ke dalam hati kami dan bertumbuh dan menguatkan diri kami, sehingga kami makin hari makin menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan. Biarlah firman ini makin kami mendapatkan kekuatan, firman ini makin menjadikan kami dapat mengenal Kristus lebih dalam lagi. Terima kasih banyak ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk bangkit berdiri mendengarkan firman Tuhan, di mana yang dibaca adalah Ezra 8 ayat 21 sampai dengan 23. Sekali lagi, Ezra 8 ayat 21 sampai dengan 23, yang berbunyi demikian. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahwa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Sampai sedemikian pembacaan firman Kristus pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, silakan duduk, jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Di sini kitab Ezra, atau dalam tema kita pada malam hari ini, doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Pertanyaannya, apakah orang Kristen juga berpuasa? Ya, kita berpuasa. Istimewa untuk, atau yang terutama berpuasa untuk kepentingan kita bersama. Ya, tetapi ingat loh ya, bahwa doa
puasa, bukan cuma puasa saja atau doa saja. Untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan yang besar, istimewa untuk kepentingan kesejahteraan bangsa ini, jemaat itu perlu untuk doa puasa. Ya, jadi doa puasa dalam kitab Esra ini mengungkapkan kebenaran demikian. Jadi kalau kita bisa baca tadi bahwa kemudian ayat 21 ya, saya ulang kembali, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kepadanya dan seterusnya. Jadi kita dapat mengikuti jejak Esra ini. Jadi Bapak Ibu ya, Saudara, jadi saat kebenaran firman Tuhan ini bisa berlaku sampai detik ini. Jadi doa puasa, jadi sekali lagi doa puasa, jadi tidak terpisah ya, doa dan puasa. Jadi tidak cuma puasa saja atau doa saja, tapi doa puasa digabung. Itu betul-betul berkuasa, istimewa untuk kesejahteraan bangsa kita. Karena begini, kalau kita hanya berpuasa, kita sering terjebak begini, puasa. Sebenarnya kita puasa supaya keinginan kita dituruti. Ya, bukan itu maksudnya ya. Jadi puasa di sini ya kita sering istilah misalnya puasa Senin Kemis atau apalah istilahnya, itu tidak berlaku dalam kepercayaan kita. Karena apa? Karena Yesus itu tetap sama sebelum kita puasa, pas kita puasa, sesudah kita puasa, Yesus tidak berubah. Yang berubah apa? Yang berubah kita. Kita lebih fokus. Kita lebih fokus ya pas kita doa puasa, istimewa buat bangsa, kesejahteraan bangsa. Kita jauh lebih fokus. Jadi bukan berarti bahwa kita berpuasa Tuhan yang berubah, tidak. Kitanya yang fokus kita berubah. Bapak Ibu, saya pernah menyatakan di Ezra ya, di mimbar besar pada saat 21 Februari kebaktian hari Minggu, bahwa saya percaya ya, sekalipun saya percaya sekali bahwa Presiden ke-7 saat ini yang sudah memerintah 2 periode itu adalah hasil doa puasa dari orang-orang percaya yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, saleh-saleh Kristus yang betul-betul merindukan untuk kesejahteraan bangsa ini, yang betul-betul ingin supaya Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Ya kan? Pemerintah saat ini dari periode pertama mereka sudah mencanangkan bahwa nanti 2045 kita harus jadi bangsa maju. Kita minimal jadi 5 besar bangsa maju. Nah, jadi ini artinya apa? Artinya bahwa betul-betul Yesus hidup. Yesus tidak tidur. Coba bayangkan Bapak Ibu. Sebelum Presiden ke-7 ini, kita tuh adem ayem kan terhadap politik. Udahlah biasa aja lah, palingan gitu-gitu juga. Tapi begitu pas dia ada, semuanya berubah. Semuanya berubah Bapak Ibu. Dia mencanangkan, tadi saya sudah katakan ya, banyak hal di mana syarat-syarat untuk menjadi negara maju itu dia lakukan dari awal pemerintahannya. Infrastruktur, baru sudah gitu juga BBM satu harga, semuanya itu dia buat, sekalipun kecaman kiri kanan. Karena kita tahu selama berpuluh-puluh tahun bangsa ini rusak karena korupsi. Jadi mengapa itu bisa terjadi? Ya karena saya percaya doa puasa dari orang-orang percaya yang selama berpuluh-puluh tahun berdoa. Bahkan saya yakin salah satunya adalah jemaat-jemaat di rumah sendiri. Dan puji Tuhan bahwa memang Yesus hidup, ya. Jadi karena doa kita, ya, kita jadi melihat bahwa ada sedikit suatu hal yang menggairahkan kita ya, bahwa kita bisa minimal kita punya cita-cita. Ya sebagaimana halnya kalau kita lihat bahwa dalam Ezra 1 kita tahu bahwa Tuhan Yesus memakai Koresh. Dia membebaskan kaum Yahudi dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Yesus yang sama itu juga memakai Presiden ke-7 ini untuk membawa negara kita menjadi negara yang maju. Ya, jadi kita harus percaya Bapak Ibu. Jadi dengan demikian kita bisa mengucapkan syukur, kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan Yesus atas hal ini. Mengapa kita begitu yakin bahwa doa puasa ini dapat membuat suatu negara atau daerah bangkit, atau misalnya suatu negara dapat sejahtera?
Karena doa puasa ini jugalah yang dilakukan oleh Daniel. Ya, sehingga umat Yahudi dapat bebas dari pembuangan di Babel. Jadi kisah Ezra, Nehemia, Daniel itu masih satu paralel ya, karena itu berhubungan dengan pembuangan umat Yahudi di Babel. Kalau nanti Bapak Ibu baca, ya nanti setelah kebaktian ini bisa dicek. Kita lihat itu Daniel 9 ya. Daniel 9 mengatakan bahwa itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Daniel. Saya baca supaya bisa kita lihat ada benang merahnya. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, raja anak Ahasiweros dari keturunan Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaan itu aku, Daniel, memperhatikan pada kumpulan kitab jumlah tahun menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia yang berlaku atas timbunan puing-puing Yerusalem selama 70 tahun. Jadi Yeremia sudah menubuatkan bahwa 70 tahun bangsa Yahudi akan dibuang di Babel. Nah, di situ berdasarkan janji itulah Daniel berdoa. Baru ayat 3 katakan begini, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung. Seterusnya. Berdoa dan berpuasa. Karena Daniel berdoa dan puasa, terjadilah kelepasan itu. Saya percaya sekali. Jadi di sini kita bisa mengikuti jejak iman Daniel ini. Ya, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, syafaat kita melalui doa puasa untuk pemerintah dan kepala negara itu menempati posisi pertama dalam pokok-pokok doa kita. Ya, kalau kita bisa lihat, Paulus menyarankannya demikian. Kita bisa baca 1 Timotius 2. Jadi Bapak Ibu bisa tahu bahwa berdoa untuk negara, berdoa untuk pemerintah, istimewa kepala pemerintahan dalam hal ini presiden, itu adalah pokok doa yang pertama. Kita lihat 1 Timotius pertama ayat 2, 1 sampai dengan 2. 1 Timotius 2 ayat pertama dan kedua. Dibaca begini. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur kepada semua orang. Ayat 2, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesehatan dan kehormatan. Nah, coba lihat. Pertama-tama, untuk raja-raja, itu konteksnya Paulus 2000 tahun yang lalu. Konteks sekarang raja-raja, ya kepala pemerintahan. Kebetulan kita negara kita ini berbentuk republik presidensial, sehingga kepala negara kita adalah presiden. Itu yang harus kita doakan pertama. Karena kalau negara kuat, negara sejahtera, otomatis masyarakat pada umumnya dan gereja pada khususnya ya untuk damai sejahtera juga, udah pasti itu. Ya, pada awal pembuangan di Babel, awal pembuangan kita kalau Ezra ini kan 70 tahun kemudian, tapi kalau kita lihat sebelum 70 tahun kemudian, Tuhan berkata demikian. Saya lupa ya di mana, mungkin di Yeremia apa di Ezra di Nehemia mungkin awal-awal pembangunan, nanti dicek, tolong diralat. Bahwa dikatakan begini, usahakan dan doakanlah di mana kota di mana kamu berada. Karena apa? Karena kota di mana kamu berada, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Nah, itu Tuhan katakan demikian. Jadi saudara, kita boleh punya cita-cita tinggi, usaha, karir, perkawinan dan lain sebagainya. Tapi kalau negara ini hancur, kocar-kacir, apa gunanya? Coba kita lihat sekarang ini Myanmar. Pemerintah sah dikudeta sama junta militer. Negara kacau balau, tiap hari demo. Mau cita-cita setinggi langit nggak ada guna. Orang Manado bilang nyanda ada guna. Ya karena apa? Karena ya ingat peristiwa Mei 98 ya. Itu saja sudah kita ngerinya minta ampun, Pak. Dalam keadaan demikian yang punya uang kabur ke luar negeri. Nah, jadi Bapak Ibu, bahwa bukan tanpa alasan bahwa Alkitab menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk berdoa puasa yang utama adalah untuk pemerintah, istimewa untuk kepala negara kita yaitu presiden, agar supaya negara kita ini diberkati. Karena itu yang paling utama. Karena kalau kepala negaranya sendiri tidak aware, ya kita mau jadi apa? Kita nggak jadi apa-apa. Myanmar dan negara-negara lain adalah salah satu contoh. Coba Bapak Ibu bayangkan ya.
Kalau bukan karena kuasa Kristus yang ada di atas presiden kita saat ini, bagaimana mungkin dia bisa melewati hari demi hari, dibully tiap hari, dikecam tiap hari, dibilang presiden pelangap pelongo lah, Pinocchio lah, keturunan PKI lah, apalah boleh sebutkan. Tapi dia hanya kerja, dan kerja. Coba kalau pemerintahan dulu. Mungkin anak-anak di sini belum pernah merasakan pemerintahan 32 tahun ya. Mungkin kita di sini, Pak Jody atau Pak John, kita udah merasakan. Jangan coba-coba ngomong begitu. Bisa-bisa kita hilang. Saya tidak ngomong politik di sini, tapi saya ingin ngomong bahwa itulah kenyataan yang ada. Ya, dia kalau tidak ada Tuhan Yesus di atas kepala pemerintah saat ini, nggak akan mungkin. Itu sudah di luar akal pikiran, di luar akal sehat lah kalau saya bilang. Nah, jadi Tuhan ingin agar sebagai apa yang dia taruh dalam hati Kores, demikian pula dia taruh dalam hati presiden saat ini. Dia ingin supaya kita maju di 2045 nanti. Itu kalau bukan karena kuasa Yesus yang luar biasa, lantas kuasa siapa? Sekali lagi kita harus percaya bahwa sebagaimana sekali lagi saya katakan bahwa Kores dipakai Tuhan untuk bisa membebaskan bangsa Israel, demikian pula kepala negara kita saat ini dipakai Tuhan untuk bisa kita menjadi negara yang maju, negara yang adidaya. Orang tidak percaya saja, anak-anak muda yang punya wawasan luar biasa maju, dikatakan bahwa Indonesia ke depan itu akan jadi mercusuar dunia. Itu orang tidak percaya loh. Apalagi kita orang percaya, harus lebih luar biasa lagi. Kita percaya. Maka itu bukan hanya di dalam negeri ya, di luar negeri melalui tangan-tangan orang-orang yang jahat ini, kita selalu dihajar. Karena kita punya potensi yang luar biasa. Penduduknya luar biasa, kekayaannya melimpah dari Sabang sampai Merauke, itu yang menyebabkan nggak ada satupun negara-negara yang maju mau supaya kita maju, enggak. Nah, itulah sebabnya saya menghimbau Bapak Ibu di atas mimbar ini, Kristus menghimbau bahwa mari kita doakan kepala negara kita. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita, mulai dari gubernur, kepala-kepala daerah seperti bupati, wali kota, sampai di RT RW. Kita harus doakan. Karena kesejahteraan mereka ya kesejahteraan kita juga, kesejahteraan bangsa ini ya kesejahteraan kita juga. Sekali lagi saya katakan, omong kosong lah, kita mau cita-cita setinggi langit, mau setinggi langit apa? Kalau negara ini hancur mau jadi apa? Nggak ada. Jadi kita jangan mau diprovokasi untuk hal-hal yang tidak benar. Di atas mimbar ini Yesus ingin berkata bahwa Yesus tidak tidur, ya, dia tetap memegang kendali, dia tetap memegang kekuasaan. Mari kita sokong pemerintahan kita lewat doa puasa kita agar apa nanti kita cita-citakan ke depan itu bisa terlaksana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita respons ya dari Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Yang dikasih oleh Kristus Yesus di rumah, mari sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, hamba-Mu mengucapkan syukur, hamba selesai menyampaikan firman melalui dari kitab Ezra ini. Kami diingatkan ya Bapa bahwa
Doa puasa untuk kesejahteraan bangsa adalah suatu hal yang paling depan, paling utama. Paulus menulis itu kepada anak didiknya Timotius, bahwa hal pertama yang kita doakan adalah pemerintah. Oleh sebab itu Bapak, kami mau berdoa. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas apa yang telah Engkau berikan, apa yang telah kami nikmati saat ini. Sekalipun itu tidak mudah kami dapati, tetapi kami ucapkan syukur atas kepala negara sekarang yang memerintah kami. Kami betul-betul dibuat bangga Bapak, karena negara lain decak kagum dengan apa yang percepatan yang kami alami selama 6 tahun terakhir ini. Pembangunan di mana-mana. Tapi tentu Tuhan, tentu tidak ada yang, kami orang percaya tentu bahagia dan sukacita, tapi ada yang tidak bahagia dengan keadaan demikian. Oleh sebab itu Bapak, di dalam nama Yesus, apapun itu, istimewa radikalisme yang sedang menghantui negara kami ini, kami patahkan itu dalam nama Yesus ya Bapak. Karena itu betul-betul merupakan penghalang untuk supaya kami bisa maju ke depan. Kemiskinan juga yang menyebabkan demikian, kebodohan yang menyebabkan kami mudah untuk diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Oleh sebab itu hamba berdoa ya Bapak, tolong mulai dari Bapak Presiden, menteri-menteri yang ada, begitu pula dengan gubernur, kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, yang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, Tuhan mau memberkati keadaan kami ini ya Bapak. Karena kami betul-betul berikhtiar dan kami bawa ini dalam doa Bapak. Di mana cita-cita kami jauh ke depan di 2045. Kira-kira sekitar 25 tahun ke depan kami bisa menjadi negara 5 besar di dunia ini. Kami jadi negara yang maju ya Bapak. Karena potensi sumber daya alam baik manusia maupun alam itu sendiri apalagi itu sudah menunjukkan potensi yang luar biasa dan kami percayakan hal itu. Kami berdoa itu di dalam nama Yesus Bapak. Agar Tuhan mengaminkan sendiri, kami mau mengaminkan sendiri apa yang telah Tuhan lakukan melalui presiden ini. Kami mengucapkan syukur bahwa Engkau mendengarkan doa-doa kami itu. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasi dan kondisi negara ini terkait dengan virus COVID-19. Kami ucapkan syukur. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak, di mana banyak negara belum merasakan vaksin, kita sudah divaksin. Dan kami ucapkan terima kasih. Vaksin sekarang masuk dalam tahap di mana mulai masuk ke warga-warga, jemaat biasa. Tuhan mau tolong bantu, mulai dari masyarakat yang paling atas sampai dengan masyarakat yang paling bawah di RT RW. Tuhan bantu dalam pelaksanaan vaksinasi ini ya Bapak. Karena inilah upaya dari bangsa kami. Ya itu ibarat dari, itu akibat dari doa-doa orang percaya sendiri, doa-doa kami sendiri. Kami ucapkan terima kasih atas hal itu ya Bapak. Terima kasih. Agar dari vaksin ini kami bisa mendapatkan kekebalan untuk bisa melawan virus COVID-19 ini. Begitu pula dengan situasi global, bangsa-bangsa di dunia lain terkait dengan hal yang sama, demikian. Kami tidak lupa berdoa juga situasi global ini buat COVID-19, tapi kami berdoa juga Bapak di dalam nama Yesus. Ada yang tidak suka dengan pertumbuhan kami yang luar biasa, sudah pasti. Oleh sebab itu kami berdoa ya Bapak, tidak tahu caranya bagaimana, agar di firman-Mu dalam 1 Timotius tadi dikatakan raja-raja, berarti jamak, berarti bukan hanya presiden di sini saja, juga presiden dan negara tetangga kami, kepala negara di tetangga kami, regional maupun global semuanya, kami berdoa agar keamanan, kesejahteraan bangsa-bangsa di sekitar kami itu juga mempengaruhi kesejahteraan di negara kami ya Bapak. Begitu pula dan upaya penanggulangan dilakukan oleh para dokter dan tenaga medis untuk COVID-19, Tuhan mau tolong bantu. Kami doakan mereka adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa ya Bapak, di mana Engkau telah memberikan mereka tanggung jawab untuk mereka ada di garda depan. Kami berdoa kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka. Para korban juga yang sedang dirawat rumah sakit, Tuhan memberkati, berikan penghiburan dan kekuatan bahwa Yesus sama sekali tidak tidur. Kalau negara yang begitu besar ini dia urus, pasti dia akan juga urus hal-hal yang kecil, mulai dari hal rumah tangga sampai hal-hal yang paling kecil. Tuhan Yesus akan menaruh perhatian terhadap semuanya itu. Begitu pula untuk tempat kami ya Bapak, GPIB kasih setia dalam pelayanannya, di mana kami mengucapkan syukur kami dipakai
untuk bisa membawa, menyampaikan firman Kristus ini kepada jemaat di rumah, jadi menguatkan iman jemaat bahwa ada pengharapan, bahkan lebih luar biasa di saat-saat pandemi ini. Kami berdoa untuk itu ya Bapak, untuk jemaat yang istimewa, yang dengan setia mengikuti perkembangan gereja kami, dan juga mendengarkan firman yang telah kami bawakan selama minggu-minggu terakhir ini. Bapak, kami berdoa untuk para warga jemaat, keluarga warga jemaat yang di mana keberadaan gereja ini ada untuk mereka. Kami berdoa ya Bapak, agar kesejahteraan yang di mana Engkau ingin wujudkan itu tumbuh pertama dari keluarga-keluarga istimewa kami yang beriman ini ya Bapak kepadamu. Mulai dari jemaat kasih setia ini, dari sektor 1 sampai sektor 8, Mupel, Banten, dan akhirnya Indonesia menjadi penuh dengan kemuliaan akan nama-Mu yang penuh dengan kuasa itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami akhiri doa ini di dalam nama Yesus, Putra-Mu, Anak Allah yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nats Alkitab 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat, kami tiba saatnya di akhir ibadah. Kami akan melaksanakan amanat pengutusan.
Marilah kita mendengar amat pengutusan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Terimalah berkat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.